Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Biar tahu rasa, suamiku ke Thailand sama pelakor, kuretas paspornya. Dia malah gak bisa pulang. Malam itu, Sania duduk sendirian di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat, tapi Raka belum juga pulang. Ini bukan pertama kalinya. Beberapa bulan terakhir, suaminya sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Kadang lembur di kantor, kadang harus bertemu klien. Sania awalnya percaya, tapi lama-kelamaan ia merasa ada yang janggal. Raka bukan tipe suami yang romantis, tapi dulu setidaknya ia selalu memberi kabar jika pulang terlambat. Sekarang, jangankan memberi kabar, ketika ditanya pun jawabannya selalu ketus. Jika Sania bertanya lebih jauh, Raka akan membalikkan keadaan, menuduhnya terlalu curiga atau tidak percaya padanya. Sania mencoba menekan perasaan itu, berusaha berpikir positif. Namun, nalurinya sebagai seorang istri mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika suara motor terdengar dari luar rumah, Sania segera berdiri. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia ingin melihat ekspresi Raka, ingin memastikan apakah lelaki itu membawa kebohongan di wajahnya. Pintu terbuka, dan Raka masuk dengan wajah lelah. Aroma parfum yang asing tercium samar. Sania tidak mengenal bau itu. Bukan parfum yang biasa dipakai Raka. "Kok belum tidur?" tanya Raka sambil melepas jaketnya. "Aku nungguin kamu," jawab Sania pelan. Ia menatap wajah suaminya, mencari sesuatu yang bisa mengungkap kebenaran yang ia curigai. Raka hanya mengangguk dan langsung masuk ke kamar. Ia bahkan tidak bertanya apakah Sania sudah makan atau bagaimana harinya. Dingin, datar, tanpa perhatian. Sania mengepalkan tangannya. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh lelaki itu, dan ia harus mencari tahu. Hari berikutnya, Sania bertekad untuk mengungkap kebenaran. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Raka dengan lebih teliti. Lelaki itu semakin sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Setiap kali ada notifikasi, ia buru-buru mengeceknya lalu memasukkan kembali ke saku. Sania juga mulai memperhatikan bahwa Raka lebih sering merawat penampilannya. Dulu suaminya tidak terlalu peduli dengan gaya rambut atau parfum, tapi kini ia selalu berdandan rapi setiap berangkat kerja. Sania tahu, jika hanya mengandalkan firasat, ia tidak akan mendapatkan jawaban. Ia harus mencari bukti yang lebih konkret. Maka, ia mulai menunggu momen di mana Raka lengah. Kesempatan itu datang ketika suaminya sedang mandi dan meninggalkan ponselnya di kasur. Dengan tangan gemetar, Sania mengambil ponsel itu dan mencoba membuka. Namun, ia segera dihadang oleh layar kunci dengan pola yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dulu, Raka tidak pernah mengunci ponselnya. Ini semakin menambah kecurigaan Sania. Tak mau menyerah, Sania mencoba cara lain. Ia mengingat bahwa Raka memiliki laptop pribadi yang biasa ia gunakan untuk bekerja. Laptop itu selalu diletakkan di meja kerja di ruang tamu. Dengan hati-hati, ia membuka laptop tersebut dan mencoba menelusuri email serta akun media sosial suaminya. Denyut jantungnya semakin cepat ketika menemukan folder bernama "Dokumen Penting" yang berisi sejumlah foto. Tangannya gemetar saat membuka salah satunya. Dan disitulah ia melihatnya, foto Raka tengah duduk di sebuah restoran mewah, berdua dengan seorang wanita muda yang cantik. Mereka tersenyum mesra. Mata Sania membelalak ketika melihat tangan wanita itu melingkar di lengan Raka. Perasaan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Tangannya mengepal kuat. Ini bukan sekadar dugaan lagi. Ini adalah kenyataan yang menyakitkan. Hari berikutnya, Sania mencoba tetap bersikap normal. Namun, di dalam dirinya, amarah dan sakit hati terus berkecamuk. Ia menahan diri untuk tidak langsung mengonfrontasi Raka. Ia butuh lebih banyak bukti.
Saat Raka tertidur pulas di malam hari, Sania diam-diam mengambil dompet suaminya. Ia memeriksa setiap isi di dalamnya dan menemukan sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali. Sepasang tiket pesawat ke Thailand, atas nama Raka dan seseorang bernama Melisa. Sania merasakan dunia seakan runtuh. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat untuk menahan tangis. Jadi, ini alasan Raka sering pulang larut malam? Ini alasan ia tiba-tiba lebih peduli dengan penampilannya? Ia mengembalikan tiket itu ke dalam dompet dengan hati-hati. Ia tidak ingin Raka menyadari bahwa ia sudah tahu. Tidak sekarang. Ia perlu mempersiapkan langkah selanjutnya. Jika Raka ingin bermain kotor, maka ia harus bersiap menerima konsekuensinya. Dengan tangan yang masih gemetar, Sania menatap suaminya yang terlelap tanpa rasa bersalah. Ia menarik napas dalam-dalam, menyusun rencana dalam kepalanya. Raka tidak tahu bahwa istrinya bukan wanita yang bisa dipermainkan seenaknya. Bab pertama ini mengungkap awal mula pengkhianatan dalam pernikahan Sania dan Raka. Sania yang awalnya hanya curiga akhirnya mendapatkan bukti tak terbantahkan. Namun, ia tidak langsung melampiaskan emosinya. Sebaliknya, ia memilih menahan diri dan mulai menyusun rencana. Perjalanan balas dendam baru saja dimulai. Malam itu, Sania duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang gelap. Angin malam berhembus pelan, tapi hawa di dadanya terasa panas. Pikirannya masih terus dihantui oleh tiket pesawat yang ia temukan di dompet Raka. Suaminya benar-benar akan pergi ke Thailand bersama wanita lain. Sania menggigit bibirnya. Ia harus memastikan semuanya sebelum bertindak lebih jauh. Jika ia gegabah dan menuduh tanpa bukti kuat, Raka bisa saja berkelit. Namun, jika ia memiliki bukti yang tak terbantahkan, ia bisa menjatuhkan lelaki itu dengan telak. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi sahabatnya, Indira. Indira adalah teman kuliahnya dulu yang kini bekerja sebagai pegawai di sebuah agen perjalanan. Jika ada yang bisa membantunya mendapatkan informasi, maka itu adalah Indira. "San, ini sudah hampir tengah malam. Ada apa?" Suara Indira terdengar serak. Mungkin baru saja tertidur. "Maaf, Indira. Aku butuh bantuanmu." Sania berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. "Kamu kenapa? Suaramu kok beda?" Sania menghela napas. "Bisa tolong carikan informasi penerbangan ke Thailand atas nama Raka dan seseorang bernama Melisa? Aku butuh tahu kapan mereka berangkat dan di mana mereka menginap." Hening sejenak di ujung telepon sebelum akhirnya Indira menjawab, "San, kamu yakin mau cari tahu ini?" "Aku harus tahu, Indira. Aku gak bisa diam saja." "Baiklah, beri aku waktu. Aku akan coba cek di sistem besok pagi." Sania mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon. Malam itu, ia hampir tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur, membelakangi Raka yang sudah terlelap. Lelaki itu benar-benar tidak sadar bahwa sebentar lagi semua kebohongannya akan terungkap. Pagi harinya, pesan dari Indira masuk ke ponselnya. "San, aku sudah cek. Raka dan Melisa akan berangkat lusa. Mereka menginap di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota Bangkok. Aku juga punya bukti tiket dan reservasi hotelnya. Mau kukirim?" Sania membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Rasanya seperti ada sesuatu yang remuk di dalam dadanya. Ia tahu suaminya selingkuh, tapi melihat semua bukti itu membuat kenyataan semakin menusuk. Dengan tangan gemetar, ia membalas, "Kirim semua ke aku, Indira. Terima kasih." Beberapa menit kemudian, Indira mengirimkan foto etiket dan bukti reservasi hotel. Sania melihat nama Raka dan Melisa tertera dengan jelas. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Matanya memanas, tapi ia tidak mau menangis. Tidak lagi. Jika selama ini ia hanya curiga, sekarang ia memiliki bukti kuat. Ini saatnya berhadapan langsung dengan Raka. Sore itu, Sania duduk di ruang tamu, menunggu Raka pulang. Pikirannya sudah bulat. Ia tidak akan bertanya dengan nada penuh kepasrahan seperti istri yang takut kehilangan suaminya. Tidak. Ia akan menghadapi Raka dengan kepala tegak.
Pukul 7 malam, suara motor terdengar dari halaman. Raka masuk ke dalam rumah dengan ekspresi santai, seperti biasa. Sania memperhatikannya dengan mata tajam, mencari sedikit rasa bersalah di wajah lelaki itu. Namun, Raka tetap tenang. Sania menarik napas dalam sebelum berkata, "Aku mau bicara." Raka menoleh, melepas jaketnya, dan duduk di sofa. "Bicara apa?" tanyanya ringan, seolah-olah tidak ada hal penting yang perlu dibahas. Sania mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto tiket pesawat serta reservasi hotel. "Kamu mau menjelaskan ini?" Raka melirik layar ponsel itu dan mendesah pelan. "Kamu ngapain kepo urusan aku?" Sania membelalakan mata. "Kepo? Aku ini istrimu, Raka. Aku punya hak untuk tahu kalau suamiku pergi ke luar negeri dengan wanita lain." Alih-alih merasa bersalah, Raka malah terkekeh kecil. "Sania, kamu lebay banget. Aku memang mau ke Thailand. Itu urusan pribadi. Kamu gak perlu ikut campur." Dada Sania bergejolak. "Jadi, kamu memang mengakuinya? Kamu pergi ke Thailand sama wanita lain. Dan kamu pikir aku bakal diam saja?" Raka menyandarkan tubuhnya ke sofa, menatap Sania dengan ekspresi meremehkan. "Dengar, Sania, aku ini masih muda. Aku butuh kebebasan. Aku capek sama drama kamu. Aku butuh refreshing." "Refreshing? Dengan perempuan lain?" Suara Sania bergetar menahan amarah. Raka mengangkat bahu. "Ya, kenapa? Kamu pikir aku takut kamu marah? Aku bosan, Sania. Hubungan kita gak seasyik dulu. Kamu makin membosankan. Aku butuh sesuatu yang baru." Sania merasa seolah-olah ditampar berkali-kali. Raka tidak hanya selingkuh, tapi ia juga merendahkan pernikahan mereka. Lelaki itu bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Dengan suara pelan tapi tajam, Sania berkata, "Jadi, kamu gak takut kehilangan aku?" Raka tertawa sinis. "San, aku ini laki-laki. Aku bisa dapat perempuan lain kapan saja." Hati Sania serasa hancur, tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan lelaki itu. Ia hanya tersenyum kecil. "Baik, Raka. Kalau itu yang kamu mau." Raka mengangkat alis. "Maksud kamu?" Sania berdiri, menatap suaminya dengan mata dingin. "Gak ada yang gratis di dunia ini, Raka. Kamu pikir kamu bisa bersenang-senang tanpa konsekuensi? Kita lihat saja nanti." Raka hanya tertawa kecil, tidak menyadari bahwa Sania bukan lagi istri yang bisa ia permainkan sesuka hati. Malam itu, Sania memantapkan rencananya. Jika Raka berpikir ia bisa pergi begitu saja dengan Melisa tanpa dampak apapun, maka lelaki itu akan segera menyadari bahwa ia salah besar. Sania akan memastikan bahwa perjalanan Raka ke Thailand akan menjadi perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Sania duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Piring di depannya masih penuh, tapi selera makannya sudah hilang sejak berhari-hari lalu. Rasa sakit, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Namun, ia tahu dirinya tak bisa terus-menerus terpuruk. Raka telah menghancurkan kepercayaan dan harga dirinya, tapi Sania tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Ia harus bangkit, dan lebih dari itu, ia harus membuat Raka merasakan akibat dari pengkhianatannya. Perlahan, ia mengangkat ponselnya dan membuka daftar kontak. Jemarinya bergerak mencari nama seseorang yang bisa membantunya. Saat menemukannya, ia menarik napas dalam sebelum akhirnya menekan tombol panggil. "Halo, Salma, aku butuh bantuanmu." Salma adalah teman kuliah Sania yang kini bekerja di salah satu bank ternama. Ia memegang posisi penting di divisi keuangan dan memiliki akses ke banyak informasi penting. Jika ada seseorang yang bisa membantunya dalam rencana ini, maka itu adalah Salma. "Sania, tumben banget telepon aku malam-malam. Ada apa?" Suara Salma terdengar terkejut, tapi tetap hangat seperti biasanya. Sania menggigit bibirnya sejenak sebelum menjawab, "Aku butuh bantuanmu buat masalah keuangan Raka." Hening. Beberapa detik kemudian, Salma tertawa kecil, mengira itu hanya gurauan.
Kamu serius? Tanyanya setelah menyadari bahwa Sania tidak ikut tertawa. Serius, Salma. Aku punya alasan kuat untuk melakukan ini. Sania lalu menceritakan semuanya. Tentang perselingkuhan Raka, rencana perjalanannya ke Thailand bersama Melissa, dan bagaimana ia ingin memastikan bahwa suaminya tidak bisa menikmati perjalanan itu dengan mudah. Salma mendengarkan dengan saksama. Setelah Sania selesai berbicara, ia menghela napas panjang. Kamu sadar ini bukan hal yang mudah, kan? Aku tahu, jawab Sania cepat. Aku gak butuh akses penuh ke rekeningnya. Aku cuma mau bikin dia kerepotan pas di sana. Salma terdiam sejenak, mempertimbangkan permintaan itu. Oke, aku bisa bantu, katanya akhirnya. Aku bisa membuat transaksi internasionalnya terblokir sementara tanpa harus benar-benar membekukan rekeningnya. Dengan begitu, dia gak akan curiga kalau ini ada hubungannya denganmu. Sania tersenyum kecil. Itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih, Salma. Aku benar-benar berhutang budi padamu. Jangan berterima kasih dulu. Ini masih butuh proses, dan aku harus hati-hati. Aku gak mau ketahuan kalau aku yang melakukannya, ujar Salma. Berikan aku informasi rekeningnya, dan aku akan urus sisanya. Sania segera mengirimkan detail rekening Raka yang ia dapatkan dari dokumen-dokumen keuangan yang masih ada di rumah mereka. Setelah itu, ia menutup telepon dan bersandar di kursi dengan perasaan lega. Langkah pertama telah dimulai. Keesokan harinya, Sania bangun dengan perasaan yang jauh lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jika sebelumnya ia selalu merasa terpuruk, hari ini ia merasa memiliki kendali atas hidupnya lagi. Ia tidak akan menangis dan meratapi nasib. Ia akan bertindak. Setelah memastikan Raka sudah berangkat kerja, Sania mulai merapikan dokumen-dokumen yang ada di rumah. Ia mengecek setiap berkas yang berkaitan dengan keuangan mereka, rekening bank, surat kepemilikan aset, hingga polis asuransi. Ia ingin memastikan bahwa jika ia benar-benar meninggalkan pernikahan ini, ia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Setelah itu, ia menghubungi seorang pengacara untuk berkonsultasi. Ia ingin tahu apa saja haknya sebagai istri, jika ia memutuskan untuk menggugat cerai. Anda ingin segera mengajukan gugatan? Tanya pengacara itu dengan nada serius. Sania menggeleng. Belum. Aku hanya ingin tahu opsi yang aku punya. Pengacara itu menjelaskan secara rinci tentang hak-hak Sania, termasuk bagaimana ia bisa menuntut bagian dari harta bersama mereka. Mendengar penjelasan itu, Sania semakin mantap dengan keputusannya. Ia tidak akan bertindak gegabah, tetapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Ia tersenyum tipis. Raka mungkin berpikir dirinya masih dalam posisi aman, tapi ia tidak tahu bahwa badai sedang menunggunya di depan. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Raka semakin sering pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Ia sudah tidak lagi berusaha menyembunyikan perselingkuhannya, seolah-olah menganggap Sania tidak memiliki keberanian untuk melawan. Namun, Sania hanya diam. Ia membiarkan Raka tetap merasa berkuasa. Sementara itu, ia terus mempersiapkan segala sesuatu secara diam-diam. Ia mulai menyisihkan uang dari rekening mereka ke rekening pribadinya yang tidak diketahui oleh Raka. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi cukup untuk berjaga-jaga jika suatu saat ia benar-benar harus pergi. Selain itu, ia juga mulai menghubungi beberapa teman lamanya untuk mencari pekerjaan. Ia tidak ingin lagi bergantung pada Raka. Jika pernikahan ini benar-benar berakhir, ia harus memastikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap langkahnya terencana dengan baik, dan Raka masih belum curiga sedikit pun. Hari keberangkatan Raka ke Thailand akhirnya tiba. Sania melihat suaminya sibuk memasukkan koper ke dalam mobil. Wajahnya terlihat puas, seolah-olah tak ada sedikit pun beban dalam hidupnya. Sania hanya tersenyum tipis. Aku pergi dulu, kata Raka santai, tanpa sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Sania menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Hati-hati, ya.
Raka mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Sania menatap mobil itu yang perlahan menjauh dari rumah mereka. Ia menghela napas dalam dan tersenyum. Semua sudah dipersiapkan. Raka mungkin berpikir dirinya akan menikmati liburan dengan tenang bersama Melisa. Tapi ia tidak tahu bahwa saat ia tiba di Thailand, kejutan besar telah menunggunya. Dan itu baru permulaan. Langit cerah menyambut kedatangan Raka dan Melisa di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok. Senyum sumringah terukir di wajah mereka saat menuruni tangga pesawat. Melisa menggamit lengan Raka erat, matanya berbinar penuh antusiasme. Akhirnya sampai juga, seru Melisa kegirangan. Raka tersenyum puas. Ia telah merencanakan perjalanan ini dengan sempurna. Tanpa beban, tanpa Sania, dan tanpa perlu berpura-pura sebagai suami setia. Sekarang, yang ada di pikirannya hanyalah menikmati hidup. Setelah melewati pemeriksaan imigrasi, mereka langsung menuju hotel bintang 5 di pusat kota Bangkok. Sepanjang perjalanan, Melisa terus menatap keluar jendela taksi, mengagumi gemerlap kota yang dipenuhi gedung pencakar langit, dan lampu-lampu neon yang menyala terang. Setibanya di hotel, seorang bellboy dengan cekatan membawa koper-koper mereka. Lobi hotel mewah itu dihiasi dengan lampu gantung kristal yang berkilauan. Sementara aroma bunga segar menyebar ke seluruh ruangan. Resepsionis menyambut mereka dengan ramah. "Selamat datang di The Grand Bangkok Hotel, Tuan Raka. Kami telah menyiapkan suite terbaik untuk Anda." Mereka diantar ke lantai tertinggi, ke sebuah suite dengan pemandangan Sungai Chao Phraya yang menakjubkan. Begitu masuk, Melisa langsung melompat ke atas ranjang empuk berbalut sprei sutra putih. "Astaga, ini mewah banget," katanya penuh kekaguman. Raka melepaskan jasnya dan duduk di tepi tempat tidur, menikmati pemandangan dari balik jendela kaca besar. Dari ketinggian ini, Bangkok terlihat seperti lautan cahaya. Ia mengeluarkan dompet dan memeriksa kartu-kartu kreditnya. Dengan uang yang ia miliki, liburan ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. "Kita keluar? Aku mau belanja," pinta Melisa, matanya berbinar penuh semangat. Raka tertawa kecil. "Tentu saja. Aku akan membuat liburan ini jadi liburan terbaik yang pernah kamu alami." Mereka memulai hari pertama dengan berbelanja di Siam Paragon, salah satu pusat perbelanjaan termewah di Thailand. Melisa seperti anak kecil di toko mainan. Masuk ke setiap butik, mencoba pakaian desainer, sepatu mahal, dan perhiasan yang berkilauan. "Sayang, yang ini bagus enggak?" tanya Melisa sambil memegang sebuah tas tangan berwarna emas dari merek ternama. "Ambil saja," jawab Raka santai. Ia tak peduli berapa harganya, selama Melisa bahagia. Dalam waktu kurang dari 2 jam, tangan Melisa sudah penuh dengan tas belanja dari merek-merek eksklusif. Raka hanya tersenyum puas melihat wanita itu begitu menikmati kemewahan yang ia berikan. Setelah belanja, mereka makan malam di restoran bintang 5 yang terkenal dengan hidangan lautnya. Meja mereka terletak di balkon dengan pemandangan sungai yang indah. "Aku suka hidup seperti ini," kata Melisa sambil menyeruput anggur merahnya. "Aku nggak habis pikir kenapa kamu bertahan dengan istrimu selama ini." Raka tertawa kecil. "Itu masa lalu. Sekarang aku hanya ingin menikmati hidup." Mereka bersulang, menikmati malam yang terasa sempurna. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan kemewahan. Mereka berkeliling kota dengan mobil mewah yang mereka sewa, menikmati spa eksklusif, dan mengunjungi klub-klub malam paling terkenal di Bangkok. Di salah satu klub, mereka duduk di area VIP dengan sebotol champagne mahal di meja mereka. Musik berdentum keras, dan lampu-lampu warna-warni berputar di seluruh ruangan. Melisa berdansa dengan menggoda, tubuhnya bergerak mengikuti irama musik. Raka menatapnya dengan kagum, merasa dirinya adalah pria paling beruntung di dunia. Di sekeliling mereka, orang-orang berpesta tanpa beban, minum tanpa henti, dan tertawa seolah dunia ini milik mereka. Raka merasa hidupnya benar-benar sempurna. Namun, ia tidak menyadari bahwa badai perlahan mulai mengintai. Pada malam kelima, setelah makan malam mewah di restoran rooftop yang terkenal,
Raka mencoba membayar tagihan dengan kartu kreditnya. Pelayan, seorang pria muda dengan seragam rapi, kembali dengan wajah sedikit canggung. "Maaf, Tuan, kartu Anda ditolak." Raka mengernyit. "Apa? Itu nggak mungkin. Coba pakai yang ini." Ia memberikan kartu kredit lainnya, tetapi hasilnya tetap sama. "Maaf, Tuan, kartu ini juga ditolak." Melissa menatapnya dengan bingung. "Ada apa?" Raka mengerutkan kening. "Nggak tahu. Mungkin ada masalah dengan bank." Ia akhirnya membayar dengan uang tunai, meskipun hatinya mulai gelisah. Begitu kembali ke hotel, ia langsung mengecek aplikasi perbankannya. Namun, yang ia lihat membuatnya terkejut. Beberapa transaksi internasionalnya diblokir, dan saldo di rekening utama terlihat lebih sedikit dari yang ia ingat. "Sial, apa ini?" gumamnya. Melissa yang baru keluar dari kamar mandi melihat ekspresi tegang di wajah Raka. "Ada masalah?" "Enggak, cuma gangguan kecil." Ia mencoba menghubungi bank, tetapi karena perbedaan waktu, layanan pelanggan mereka sudah tutup. Raka berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya kesalahan sistem. Besok pagi semuanya pasti kembali normal. Namun, ia salah. Keesokan harinya, ia mencoba mengambil uang dari ATM. Tetapi transaksi terus gagal. Semua kartu kreditnya tetap ditolak di berbagai toko dan restoran. Kekhawatiran mulai merayapi dirinya. Di saat yang bersamaan, Melissa mulai curiga. "Kamu yakin semuanya baik-baik saja? Kenapa semua kartumu nggak bisa dipakai?" Raka mengusap wajahnya, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Aku akan urus ini. Jangan khawatir." Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Ia belum sadar bahwa ini semua adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Sementara itu, di tempat lain, Sania tersenyum puas sambil menyesap kopi paginya. Badai baru saja dimulai. Pagi di Bangkok terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari bersinar cerah, menyorot ke jendela suite mewah tempat Raka dan Melissa menginap. Di balkon, Melissa duduk dengan jubah sutra putih, menyeruput segelas jus jeruk segar sambil menikmati pemandangan kota. Sementara itu, Raka berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya dengan tangan. Hari ini mereka berencana berbelanja lagi, lalu makan siang di restoran berbintang yang terkenal dengan menu khas Thailandnya. "Sayang, hari ini kita ke mall mana?" tanya Melissa sambil meregangkan tubuhnya. Raka tersenyum. "Central World atau Icon Siam? Katanya di sana lebih lengkap." "Aku mau kedua-duanya." Melissa tertawa riang. Raka hanya mengangguk percaya diri. Ia selalu suka memanjakan wanita yang bersamanya. Apalagi Melissa yang selalu terlihat begitu menikmati kemewahan yang ia berikan. Tanpa berpikir panjang, ia meraih dompetnya dan memasukkan beberapa kartu ke dalam saku. "Aku ambil uang dulu di ATM sebelum kita berangkat." Melissa mengangguk tanpa curiga, kembali sibuk dengan ponselnya. Setelah turun dari hotel, Raka berjalan menuju ATM terdekat. Ia berdiri di depan mesin, memasukkan kartu debitnya, dan mengetikkan PIN dengan yakin. Beberapa detik berlalu. Transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi. Raka mengerutkan kening. Ia yakin betul masih ada ratusan juta di rekeningnya. Ia mencoba lagi, kali ini dengan jumlah lebih kecil. Transaksi ditolak. Jantungnya mulai berdebar. Ia buru-buru mengeluarkan kartu lain dan mencobanya lagi. Kesalahan transaksi. Hubungi bank Anda. Kepalanya mulai terasa panas. Dengan napas tertahan, ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Namun, yang ia lihat membuat matanya membelalak. Saldo 0 IDR. Raka nyaris menjatuhkan ponselnya. Tidak, ini pasti kesalahan sistem. Tidak mungkin semua uangnya hilang begitu saja. Panik, ia buru-buru mencoba kartu kreditnya di ATM lain. Namun, setiap kartu yang ia masukkan hanya memberikan hasil yang sama. Transaksi ditolak. Tangannya mulai gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saat kembali ke hotel, Raka berusaha menenangkan diri.
Ia tidak bisa menunjukkan kepanikannya di depan Melissa. Ia harus tetap tenang, berpikir jernih. Saat ia masuk ke dalam kamar, Melissa langsung menyambutnya. "Sayang, kok lama? Ayo kita berangkat." Raka tersenyum tipis, mencoba bersikap santai. "Ada sedikit gangguan di ATM. Aku coba bayar pakai kartu kredit saja nanti." Ia tidak ingin membuat Melissa curiga. Namun, begitu mereka tiba di Central World, mimpi buruknya semakin menjadi-jadi. Di butik desainer ternama, Melissa memilih beberapa baju dan sepatu mahal. Dengan percaya diri, Raka mengeluarkan kartu kreditnya dan menyerahkannya kepada kasir. Kasir itu tersenyum sopan dan menggesek kartunya. "BF." Ia mengerutkan kening. Mencoba lagi. "BF." Layar mesin menunjukkan tulisan yang membuat darah Raka seketika mengalir dingin. "Transaksi ditolak. Maaf, Tuan, kartu ini tidak bisa digunakan." Melissa yang sedang berdiri di dekatnya menoleh. "Ah, kenapa, sayang?" Raka tersenyum kaku. "Nggak tahu. Mungkin sistemnya error." Ia buru-buru memberikan kartu lain. "BF, transaksi ditolak." Jantungnya berdegup semakin kencang. Matanya mulai mencari-cari alasan. Bisa coba satu kartu lagi, ya?" tanyanya, masih mencoba bersikap tenang. Kasir itu mengangguk dan mencoba sekali lagi. "BF, transaksi ditolak." Raka ingin mengumpat. Semua mata di butik mulai tertuju pada mereka. Melissa menatapnya dengan bingung. "Sayang, ada apa sih? Kok semua kartu kamu ditolak?" Raka berdehem, mencoba tetap percaya diri. "Mungkin ada gangguan dari bank. Aku telepon dulu." Ia segera keluar dari butik dengan ponsel di tangan. Jantungnya hampir melompat ke tenggorokan. Duduk di kursi kayu di pinggir mall, Raka menelepon layanan pelanggan banknya. Setelah menunggu beberapa menit, suara operator wanita terdengar. "Halo, selamat siang, dengan Bapak Raka, benar?" "Ya, tolong jelaskan kenapa semua kartu saya nggak bisa dipakai? Kenapa saldo rekening saya kosong? Ini pasti kesalahan sistem." Ada jeda sejenak sebelum operator menjawab. "Mohon maaf, Pak, tetapi akun Anda telah dibekukan atas permintaan pemilik sah rekening." Raka hampir menjatuhkan ponselnya. "Apa? Saya pemiliknya. Apa maksud Anda?" "Sesuai dengan laporan yang kami terima, pemilik sah rekening, yaitu Nyonya Sania, telah mengajukan pemblokiran penuh terhadap semua rekening dan kartu kredit yang terhubung dengan nama Anda. Kami hanya menjalankan prosedur sesuai perintah yang sah secara hukum." Raka membeku. Sania telah mengambil semuanya." Darahnya mendidih. Matanya berkunang-kunang. Ia mengepalkan tangan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia telah meremehkan Sania. Melissa menghampirinya dengan wajah khawatir. "Sayang, gimana? Kenapa kartumu nggak bisa dipakai?" Raka menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan amarah dan kepanikannya. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan Melissa. Dengan suara setenang mungkin, ia berbohong. "Ada kesalahan di sistem bank. Aku akan mengurusnya nanti." Melissa mengernyit. "Tapi kita masih butuh uang. Kita harus bayar hotel, makan, belanja, semuanya." Raka mencoba tersenyum, meskipun dalam hati ia ingin menghancurkan sesuatu. "Jangan khawatir, aku masih punya cara lain." Namun, ia tahu, mulai saat ini, segalanya akan menjadi jauh lebih sulit. Sania telah memulai perang, dan ia tidak akan berhenti sampai Raka benar-benar jatuh. Udara Bangkok yang panas terasa semakin menyengat bagi Raka. Bukan karena suhu kota yang memang terik, melainkan karena situasi yang mulai berbalik menghimpitnya. Di dalam kamar hotel, Raka duduk di tepi ranjang dengan kepala menunduk, jemarinya mencengkeram ponsel erat-erat. Ia baru saja menghabiskan waktu berjam-jam mencoba menghubungi berbagai pihak, bank, pengacara, dan beberapa kenalannya yang mungkin bisa membantunya keluar dari masalah. Tapi hasilnya nihil. Semua rekeningnya tetap beku, semua kartu kreditnya tidak bisa dipakai. Sementara itu,
Melisa mondar-mandir dengan wajah gelisah. Raka, aku nggak ngerti. Ini udah 2 hari. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Hotel ini mahal. Makanan kita mahal. Terus kita bayar pakai apa? Suaranya mulai meninggi. Raka menghela napas berat. Ia tahu ini hanya masalah waktu sebelum Melisa kehilangan kesabaran. Wanita itu terbiasa hidup enak bersamanya, menikmati uang yang ia hamburkan tanpa pikir panjang. Sekarang, ketika aliran uang itu terputus, Melisa mulai panik. Aku akan cari cara, jawab Raka, meskipun kepalanya terasa seperti mau meledak. Aku butuh waktu. Melisa berkacak pinggang. Waktu? Kita nggak punya waktu. Raka, hotel ini pasti akan menagih bayaran. Dan kalau kita nggak bisa bayar, kita diusir. Raka bangkit dari tempat tidur, menatap Melisa dengan pandangan tajam. Aku tahu itu. Jangan menambah beban pikiranku, bentaknya. Melisa terkejut, tapi tidak berkata apa-apa. Raka menarik napas panjang. Ia harus tetap fokus. Kita pulang ke Indonesia. Begitu sampai di sana, aku bisa mengurus semuanya. Melisa mengerutkan kening. Pulang? Pakai apa? Kamu punya uang buat beli tiket? Raka menggigit bibirnya. Ia tidak punya uang tunai dalam jumlah besar, tapi ia masih punya 1 kartu debit dari rekening lain yang ia harap masih bisa digunakan. Aku akan urus tiketnya. Besok kita pulang. Melisa tidak menjawab, tapi dari ekspresinya, jelas ia tidak percaya sepenuhnya pada kata-kata Raka. Keesokan harinya, Raka dan Melisa tiba di Bandara Suvarnabhumi. Raka menggenggam tiket pesawat di tangan, merasa sedikit lega karena kartu debitnya masih bisa digunakan untuk membeli tiket pulang. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Saat tiba di loket imigrasi, petugas mengecek paspor Raka dengan saksama. Alisnya mengernyit sebelum menatap layar komputer di depannya. Sir, please wait a moment. Raka merasakan firasat buruk. Is there a problem? Tanyanya dengan suara setenang mungkin. Petugas itu menatapnya dengan ragu, sebelum menekan beberapa tombol lagi di komputer. Your passport is invalid. It has been reported as lost or stolen in Indonesia. Dunia Raka terasa berhenti sejenak. What? That's impossible. Ia hampir tidak percaya dengan yang baru saja ia dengar. Petugas itu tetap tenang. I'm sorry, sir, but you cannot leave Thailand without his passport. You need to contact your embassy immediately. Melisa yang berdiri di belakang Raka menatapnya dengan bingung. Raka, apa maksudnya? Paspor kamu kenapa? Raka berusaha keras menahan emosinya. Paspor gue nggak berlaku lagi. Ada yang melaporkan kalau itu hilang atau dicuri. Melisa membelalak. Siapa yang bisa ngelakuin itu? Raka mengepalkan tangannya. Sania, wanita itu benar-benar tidak main-main. Ia bukan hanya membekukan rekening dan kartunya, tapi juga memastikan bahwa Raka tidak bisa kembali ke Indonesia dengan mudah. Sir, please step aside. You need to resolve this issue before you can travel. Petugas itu mengisyaratkan Raka untuk keluar dari antrean. Dengan berat hati, Raka dan Melisa mundur. Orang-orang di belakang mereka mulai melihat dengan penasaran. Tapi Raka tidak peduli. Melisa menarik lengan Raka dengan kasar. Raka, ini serius. Kita nggak bisa pulang kalau paspormu nggak berlaku. Terus kita harus gimana? Raka menghembuskan napas tajam. Kita ke KBRI. Aku harus urus dokumen darurat. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Raka akhirnya tiba di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Di sana, ia menjelaskan situasinya kepada petugas konsuler. Seorang staf kedutaan, pria paruh baya dengan kacamata tebal, menatapnya dengan ekspresi serius. Bapak Raka, paspor Anda memang sudah dinyatakan tidak berlaku karena laporan kehilangan yang diajukan di Indonesia. Jika Anda ingin mendapatkan paspor baru atau dokumen perjalanan darurat, Anda harus membuktikan identitas Anda dan menunjukkan bukti bahwa laporan kehilangan tersebut keliru. Raka mulai frustrasi. Saya nggak pernah kehilangan paspor.
Ini pasti ada yang melaporkan secara sengaja untuk menghalangi saya pulang. Staf itu menghela napas. Jika laporan itu berasal dari istri sah Anda, maka dokumen tersebut sah secara hukum. Anda perlu menyelesaikan masalah ini di Indonesia. Raka mengusap wajahnya. Sania benar-benar menjeratnya dari semua sisi. Melisa, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Jadi kita nggak bisa pulang? Suaranya terdengar cemas. Staf kedutaan menggeleng. Bapak bisa mengajukan permohonan dokumen perjalanan darurat, tapi itu bisa memakan waktu beberapa hari, bahkan minggu jika ada masalah administrasi. Sementara itu, Bapak harus bisa membuktikan bahwa laporan kehilangan paspor itu tidak benar. Raka merasa kepalanya semakin berat. Ia tidak punya waktu sebanyak itu. Ia harus segera kembali ke Indonesia, mengurus semuanya, dan mengambil kembali kendali atas hidupnya. Tapi sekarang, bahkan untuk pulang pun ia terjebak. Melisa menarik napas panjang sebelum berbisik ke telinga Raka. Kita kehabisan uang. Hotel sudah menekan kita untuk bayar. Sekarang kita bahkan nggak bisa pulang. Raka, aku nggak bisa kayak gini. Raka menatapnya tajam. Aku akan cari solusi. Aku nggak akan biarin kita terlantar di sini. Tapi dalam hati, ia mulai menyadari bahwa situasi ini jauh lebih buruk dari yang ia duga. Sania telah membuat langkah berikutnya, dan ia baru saja memenangkan satu babak lagi dalam permainan ini. Hari-hari berlalu di Bangkok, dan bagi Raka, setiap detiknya terasa seperti siksaan. Masalah demi masalah menumpuk tanpa ada jalan keluar. Rekeningnya tetap beku, paspornya tak bisa digunakan, dan semua upayanya untuk mencari solusi selalu berakhir di jalan buntu. Sementara itu, Melisa, yang selama ini selalu ada di sisinya dengan senyum dan tatapan penuh pesona, mulai berubah. Awalnya, ia masih terlihat sabar, meskipun jelas terlihat frustrasi dengan keadaan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidaknyamanannya semakin nyata. Ia mulai sering mengeluh, membanding-bandingkan kehidupan mereka sekarang dengan masa ketika uang bukanlah masalah. Raka, kita nggak bisa terus kayak gini, katanya suatu malam saat mereka duduk di kamar hotel yang mulai terasa seperti penjara. Aku udah capek makan makanan murah, minum air botolan dari minimarket, dan harus ngirit setiap sen. Ini bukan kehidupan yang aku inginkan. Raka yang sudah pusing 7 keliling hanya bisa menghela napas. Aku tahu, Mel. Aku lagi cari cara. Aku udah coba hubungi beberapa orang di Jakarta, tapi mereka nggak bisa bantu. Berarti kita harus cari cara lain. Melisa berseru dengan nada tajam. Aku nggak mau jadi gembel di negara orang. Kata-katanya menusuk dada Raka. Gembel. Begitukah Melisa melihatnya sekarang? Namun, Raka tetap berusaha menahan emosi. Aku janji, aku akan cari jalan keluar. Tapi Melisa hanya mendengus dan mengalihkan pandangan. Hari berikutnya, sikap Melisa semakin dingin. Ia tak lagi semesra dulu. Jika sebelumnya ia selalu ingin bersama Raka, kini ia lebih sering keluar sendiri. Aku butuh udara segar, katanya singkat saat Raka bertanya ia mau kemana. Namun, udara segar apa yang sebenarnya ia cari? Raka mulai curiga. Setiap kali Melisa keluar, ia selalu berdandan lebih rapi dan memakai pakaian terbaiknya, seolah-olah hendak pergi kencan. Bukan sekadar jalan-jalan untuk menghirup udara segar. Dan kecurigaannya terbukti. Suatu malam, saat Raka kembali ke hotel setelah mencoba mencari cara untuk mengurus paspornya, ia mendapati kamar mereka kosong. Tidak ada Melisa. Tidak ada koper yang berisi pakaian dan barang-barangnya. Ia buru-buru mengambil ponselnya dan menelepon Melisa, tapi panggilannya tidak dijawab. Berkali-kali ia mencoba, tapi hasilnya tetap sama. Jantungnya berdebar keras. Ia segera mengirim pesan. Mel, kamu di mana? Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Mel, tolong jangan bikin aku makin pusing. Kita lagi dalam masalah besar. Kita harus tetap bareng. Namun, chat itu hanya centang satu. Raka merasakan dadanya sesak. Ia duduk di pinggir ranjang,
menatap kosong ke layar ponselnya yang tak kunjung memberi jawaban. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya, sebuah pesan masuk. Dari Melissa. Maaf, Raka. Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Aku nggak mau terjebak dalam situasi ini. Aku harus selamatin diri aku sendiri. Raka membaca pesan itu berulang kali, berharap ia salah mengartikan maksudnya. Namun, maknanya jelas. Melissa telah meninggalkannya. Malam itu, Raka keluar dari hotel dan berjalan tanpa tujuan di jalanan Bangkok. Lampu-lampu kota yang biasanya terlihat indah kini terasa menyesakkan. Ia ingat betul bagaimana Melissa dulu selalu memeluknya erat, menggodanya dengan suara manja, dan meyakinkannya bahwa mereka bisa menjalani hidup yang indah bersama. Namun, kini wanita itu pergi tanpa sedikit pun rasa kasihan. Ia tertawa kecil, tapi tawanya dipenuhi kepahitan. Bodohnya aku, gumamnya sendiri. Seharusnya ia sadar sejak awal. Seharusnya ia tahu bahwa Melissa hanya mencintainya karena uang. Dan begitu uangnya hilang, cintanya pun lenyap seketika. Kini, Raka benar-benar sendirian. Di negeri orang. Tanpa uang, tanpa paspor, dan tanpa satu orang pun yang bisa ia percaya. Malam di Bangkok terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena suhu udara yang berubah, melainkan karena keadaan Raka yang semakin terpuruk. Dulu, ia berjalan dengan penuh percaya diri di sepanjang jalanan kota ini, mengenakan pakaian mahal dan menikmati kehidupan yang serba glamor. Namun kini, ia hanya seorang pria yang tersesat dalam keterpurukan, tanpa uang, tanpa tempat tujuan, dan yang lebih menyakitkan, tanpa siapapun di sisinya. Melissa telah pergi. Ia sudah mencoba menelepon, mengirim pesan, bahkan mencarinya di tempat-tempat yang dulu sering mereka kunjungi. Namun, semuanya sia-sia. Melissa benar-benar meninggalkannya, menghilang seperti bayangan yang tak lagi ingin terikat oleh masa lalu. Keputusasaan mulai menyelimuti pikirannya, tapi ia menolak menyerah begitu saja. Ia masih punya harapan. Aku masih punya teman, pikirnya. Maka malam itu juga, Raka mulai menghubungi satu persatu kenalannya di Jakarta. Orang-orang yang dulu pernah ia traktir, yang ia anggap sebagai sahabat, yang pernah ia bantu saat mereka kesulitan. Namun, jawaban mereka semua sama. Maaf, bro. Lagi nggak ada uang lebih. Duh, Raka, aku juga lagi banyak pengeluaran. Nih, kenapa lo bisa sampai kayak gitu, sih? Maaf, gue nggak bisa bantu. Satu persatu pesan yang masuk hanya menambah sesak di dadanya. Mereka semua menolak. Tak satu pun dari mereka yang bersedia menolongnya. Mereka yang dulu tertawa bersamanya di meja restoran mahal, menikmati anggur terbaik yang ia belikan, kini bahkan tak mau mengulurkan tangan sedikit pun. Raka membanting ponselnya ke lantai kamar hotel dengan frustrasi. Layar retak, tapi itu bukan lagi masalah. Masalah terbesarnya adalah ia tak punya uang sepeser pun untuk bertahan hidup. Dan yang lebih parah lagi, ia tahu bahwa hotel tempatnya menginap juga tidak akan membiarkannya tinggal lebih lama tanpa pembayaran. Keesokan harinya, Raka duduk di lobi hotel dengan kepala tertunduk. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya terus dipenuhi oleh ketakutan dan kecemasan. Tak lama kemudian, seorang petugas hotel menghampirinya. "Tuan, Anda belum membayar tagihan kamar untuk malam ini," ujar pria berbaju rapi dengan nada tegas. Raka menelan ludah. Ia sudah tahu ini akan terjadi, tapi tetap saja, mendengarnya langsung membuat dadanya semakin sesak. "Beri aku waktu sedikit lagi," katanya dengan suara bergetar. "Aku pasti akan bayar." Petugas itu menghela napas, lalu menatapnya dengan iba. "Maaf, kami punya aturan. Jika Anda tidak bisa membayar sebelum tengah hari, Anda harus meninggalkan kamar." Raka menundukkan kepala, menahan rasa malu yang membakar hatinya. Dan seperti yang sudah diduganya, beberapa jam kemudian, ia resmi diusir dari hotel. Kini, ia benar-benar tak punya tempat untuk berlindung. Ia berjalan tanpa arah di trotoar kota Bangkok,
di tengah lalu lintas yang ramai dan orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Dulu, ia tak pernah membayangkan dirinya dalam kondisi seperti ini. Dulu, ia adalah pria yang selalu memandang rendah orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Dulu, ia tak pernah peduli pada pengemis yang duduk di pinggir jalan, menengadahkan tangan meminta belas kasihan. Kini, ia berada di posisi yang sama seperti mereka. Malam semakin larut, perutnya mulai perih karena belum makan sejak pagi. Ia mencoba mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Ia berjalan ke salah satu restoran dan mencoba berbicara dengan pemiliknya. "Saya bisa bekerja mencuci piring atau bersih-bersih. Saya tidak butuh gaji, hanya makanan," katanya dengan harapan besar. Namun, pria pemilik restoran hanya menatapnya dengan curiga. "Kami tidak butuh pekerja tambahan," jawabnya singkat, lalu pergi meninggalkan Raka begitu saja. Raka mengepalkan tangan. Ia merasa begitu kecil dan tak berharga. Hingga akhirnya, ia hanya bisa duduk di trotoar, di sudut sebuah gedung tua, dengan tangan yang gemetar dan mata yang mulai berkaca-kaca. Orang-orang lalu lalang, beberapa bahkan meliriknya dengan tatapan aneh. Tapi tak ada yang peduli. Tak ada yang berhenti untuk bertanya apakah ia baik-baik saja. Lapar, lelah, frustrasi. Ia benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ia mulai mengulurkan tangan kepada orang-orang yang lewat, berharap ada yang bersedia memberi sedikit uang atau sekadar makanan. Seorang pria tua menghentikan langkahnya sejenak, menatapnya dengan iba, lalu mengulurkan beberapa lembar uang kertas kecil. "Kehidupan itu berputar, Nak," kata pria itu dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. "Hari ini kau di bawah, tapi mungkin besok kau bisa bangkit lagi." Raka menerima uang itu dengan tangan gemetar. Dadanya terasa sesat. Matanya memanas. Ia ingin menangis. Ia ingin menjerit. Dulu, ia berpikir bahwa uang adalah segalanya. Bahwa dengan uang, ia bisa mengendalikan segalanya. Namun kini, ia sadar bahwa segalanya bisa hilang dalam sekejap. Dan yang lebih menyakitkan, ia tak punya siapa-siapa lagi. Hanya dirinya sendiri, terjebak dalam kesengsaraan yang ia buat sendiri. Sania menghela napas panjang, merasakan udara pagi yang sejuk menyapa wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Tak ada lagi beban pikiran tentang seorang suami yang mengkhianatinya. Tak ada lagi air mata yang ia tahan-tahan setiap malam. Tak ada lagi luka yang terus terbuka setiap kali ia melihat wajah Raka. Kini, semua itu hanya bagian dari masa lalu. Ia menatap bayangannya di cermin besar di kamar apartemennya. Wajahnya terlihat lebih segar, lebih bersinar. Mata yang dulu sering sembab karena tangisan kini tampak lebih berbinar, penuh semangat. Sania tersenyum. Sudah saatnya ia menjalani hidupnya sendiri. Pagi itu, Sania memulai hari dengan segelas kopi dan buku favoritnya. Ia duduk di balkon apartemennya, menikmati pemandangan kota yang sibuk. Udara pagi terasa menyegarkan, dan aroma kopi yang mengepul semakin menambah ketenangan di hatinya. Dulu, saat masih bersama Raka, pagi-paginya selalu diisi dengan kekhawatiran. Ia harus memastikan segalanya berjalan sempurna untuk suaminya. Menyiapkan sarapan, menyetrika kemeja, memastikan semua berjalan sesuai kemauan Raka. Namun kini, ia tak perlu lagi hidup dalam bayang-bayang seseorang. Ia bisa menikmati paginya dengan caranya sendiri. Dan itu terasa begitu membebaskan. Di kantor, Sania mulai mendapatkan kembali dirinya yang dulu. Sebelumnya, ia sering merasa terbebani dengan masalah rumah tangga yang mempengaruhi pekerjaannya. Namun kini, ia bekerja dengan lebih fokus dan penuh semangat. Rekan-rekannya pun menyadari perubahan itu. "Sania, kamu kelihatan lebih ceria sekarang," ujar Rina, sahabat sekaligus rekan kerjanya. Sania tersenyum. "Mungkin karena sekarang aku nggak perlu pusing mikirin orang yang nggak pantas buat aku." Rina tertawa. "Akhirnya, aku selalu bilang kamu pantas dapat yang lebih baik." Sania hanya mengangguk,
tak ingin terlalu larut dalam pembicaraan soal Raka. Baginya, bab itu sudah tertutup. Kini, ia hanya ingin menata ulang hidupnya, memperbaiki hal-hal yang selama ini terabaikan, dan, mungkin, memberi kesempatan pada dirinya untuk mengenal seseorang yang baru. Dan ternyata, kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Sore itu, Sania menghadiri sebuah acara networking yang diadakan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Acara itu dihadiri banyak profesional dari berbagai bidang, dan Sania menikmati suasana baru yang lebih positif. Saat sedang mengambil minuman di meja prasmanan, seseorang tiba-tiba menyapanya. "Sania, ya?" Sania menoleh dan melihat seorang pria dengan senyum ramah. Ia tampak berusia awal 30-an, dengan setelan jas yang rapi dan sorot mata yang hangat. "Iya, saya Sania. Maaf, kita pernah ketemu sebelumnya." Pria itu tertawa kecil. "Belum, tapi aku sering dengar tentang kamu dari Rina. Aku Reza, teman kuliah Rina dulu." Sania tersenyum, mengulurkan tangan untuk berjabat. "Oh, jadi kamu Reza? Aku juga sering dengar tentang kamu dari Rina." Obrolan mereka pun mengalir dengan mudah. Reza ternyata seorang pengusaha muda yang sukses di bidang teknologi. Berbeda dengan Raka yang penuh gengsi dan ambisi berlebihan, Reza tampak lebih rendah hati dan tulus dalam berbicara. Sania merasa nyaman berbincang dengannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang baru. Sebuah perasaan bahwa mungkin, di luar sana, masih ada seseorang yang bisa menghargainya sebagaimana ia seharusnya dihargai. Hari-hari berlalu, dan Sania mulai lebih banyak mengenal Reza. Mereka sering bertukar cerita, berbagi tawa, dan perlahan-lahan, Sania mulai membuka hatinya. Bukan berarti ia langsung jatuh cinta atau melupakan segala luka yang pernah ia alami. Tidak, ia masih berhati-hati, tapi setidaknya, ia mulai menyadari satu hal. Hidup tidak berhenti hanya karena seseorang telah mengkhianatinya. Ia masih punya kesempatan untuk bahagia, dan ia akan mengambil kesempatan itu, selangkah demi selangkah. Malam itu, Sania duduk di balkon apartemennya lagi, seperti pagi tadi. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di layar ponselnya, ada pesan dari Reza. "Sania, aku senang bisa kenal kamu. Aku harap kita bisa terus berteman, atau mungkin lebih dari itu." Sania tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hatinya benar-benar ringan. Ia mengambil napas dalam-dalam, menatap langit malam yang penuh bintang, lalu membalas pesan itu dengan satu kalimat singkat. "Aku juga senang bisa kenal kamu, Reza." Dan dengan itu, lembaran baru dalam hidupnya pun dimulai. Raka duduk di bangku kayu taman kota Bangkok, menatap kosong ke jalanan yang ramai dengan kendaraan lalu lalang. Matahari mulai condong ke barat, menandakan hari hampir berakhir. Namun pikirannya masih dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Sudah berhari-hari ia terjebak di negeri orang tanpa uang, tanpa tempat tinggal yang layak, dan yang lebih buruk lagi, tanpa identitas. Hidupnya benar-benar berantakan. Ia mengingat bagaimana semua ini bermula. Seharusnya ia masih menjalani hidup enak bersama Sania di Indonesia, menikmati kemewahan rumah tangganya, tanpa perlu terjebak dalam penderitaan seperti sekarang. Tapi kesalahannya sendiri yang membawa dirinya ke titik ini. Ia telah meninggalkan Sania demi Melissa, wanita yang ia kira akan membuat hidupnya lebih baik. Namun kenyataannya, Melissa hanya sementara, dan kini ia benar-benar sendirian. Lebih parahnya lagi, paspor yang seharusnya menjadi penyelamatnya kini menjadi batu sandungan terbesar. Saat ia mencoba mengurus kepulangannya ke Indonesia, ia terkejut mengetahui bahwa paspornya sudah tidak berlaku. Nama dan nomor paspornya sudah masuk daftar dokumen hilang yang dilaporkan di Indonesia. Kemungkinan besar ulah Sania. Tanpa dokumen yang sah, ia tak bisa sekadar membeli tiket pulang, apalagi melewati imigrasi. Ia meremas rambutnya, frustrasi. "Gimana ini? Apa aku harus hidup seperti ini selamanya?" Batinnya putus asa. Ia sudah mencoba meminta bantuan teman-temannya,
tetapi semua menolak. Beberapa bahkan sudah tidak mau membalas pesannya. Orang-orang yang dulu selalu ada saat ia masih berjaya kini menghilang satu persatu. Tak ada lagi yang peduli padanya. Malam itu, Raka tidur di emperan toko dekat terminal bus. Udara malam Bangkok terasa dingin, dan suara kendaraan yang lewat tidak berhenti hingga larut. Ia menggigil, merapatkan jaket tipis yang masih ia miliki. Perutnya lapar, namun ia tak punya uang untuk membeli makanan. Ia benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Di kejauhan, ia melihat beberapa gelandangan lain yang tidur di trotoar. Ada yang berbagi selimut lusuh. Ada yang memeluk tas mereka erat-erat agar tidak dicuri. Raka tak pernah membayangkan akan menjadi bagian dari mereka. Dulu, ia menjalani hidup nyaman. Ia punya rumah, kendaraan, dan pekerjaan yang menghasilkan. Sekarang, ia bahkan tidak punya tempat untuk berlindung dari angin malam. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikan rasa lapar dan dingin yang menusuk tulang. Besok, ia harus menemukan jalan keluar. Keesokan harinya, Raka kembali mendatangi KBRI di Bangkok. Ia sudah pernah ke sana sebelumnya, tapi ditolak karena tidak bisa menunjukkan identitas lain yang membuktikan bahwa ia benar-benar warga negara Indonesia. Paspornya sudah tidak berlaku, dan ia tidak punya KTP atau dokumen lain yang bisa digunakan. Namun kali ini, ia bertekad untuk mencoba sekali lagi. Ia berdiri di depan gedung kedutaan, mencoba menata dirinya agar terlihat lebih meyakinkan. Pakaiannya sudah lusuh dan kusut, wajahnya penuh dengan kelelahan. Tapi ia harus tetap percaya diri. Ia melangkah masuk dan menemui seorang petugas di loket pelayanan. "Selamat pagi, Pak. Saya Raka, warga negara Indonesia. Saya kehilangan paspor saya dan tidak bisa pulang. Tolong bantu saya," ujarnya dengan suara memohon. Petugas itu menatapnya dengan curiga. "Anda sudah pernah datang ke sini sebelumnya, bukan? Kami sudah jelaskan bahwa tanpa dokumen pendukung, kami tidak bisa mengeluarkan paspor baru. Tolong, Pak. Saya benar-benar dalam kesulitan. Saya kehilangan segalanya," Raka berusaha meyakinkan. Petugas itu menghela napas. "Kalau begitu, Anda harus memberikan bukti bahwa Anda benar-benar warga negara Indonesia. Tanpa itu, kami tidak bisa berbuat banyak." Raka merasa kepalanya berdenyut. Dari mana ia bisa mendapatkan bukti? Dan kini, ia harus menanggung semua akibatnya sendirian. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Tubuhnya masih terasa lemah, tapi pikirannya terus berputar tanpa henti. Di dalam kegelapan kamar sederhana itu, ia mulai berpikir tentang hidupnya. Dulu, ia merasa dunia adalah miliknya. Ia punya rumah yang nyaman, istri yang setia, dan kehidupan yang cukup mapan. Tapi ia menyia-nyiakan semuanya demi sesuatu yang semu. Sania adalah wanita yang mencintainya tanpa syarat. Sania yang selalu ada untuknya, yang bertahan meskipun ia sering bersikap kasar dan tak peduli. Tapi apa yang ia lakukan? Ia mengkhianatinya. Dan sekarang, setelah ia kehilangan segalanya, Sania sudah bahagia tanpanya. Ia adalah pria bodoh yang baru sadar setelah semuanya terlambat. Pagi berikutnya, Raka merasa sedikit lebih kuat. Ia duduk di depan rumah kecil Bumalai, melihat matahari pagi yang perlahan naik ke langit. Udara masih sejuk, dan jalanan kecil tempat mereka tinggal mulai ramai dengan aktivitas warga sekitar. Bumalai datang membawa sepiring roti dan teh panas. "Terima kasih, Bu," kata Raka pelan. Wanita tua itu tersenyum. "Kamu harus segera mencari jalan keluar, Nak. Hidup tidak akan menunggu siapapun." Raka mengangguk. Ia tahu, ia tidak bisa terus bergantung pada kebaikan orang lain. Ia harus bangkit. Ia harus mencari cara untuk kembali ke Indonesia. Dan yang terpenting, ia harus memperbaiki hidupnya. Tapi satu hal yang ia sadari sekarang, ia mungkin sudah terlambat untuk kembali ke masa lalunya. Karena dunia sudah berjalan maju, dan ia harus menerima kenyataan bahwa ia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Sania duduk di sofa ruang tamunya yang nyaman,
menikmati secangkir teh hangat di sore hari yang tenang. Angin sepo-sepo berhembus melalui jendela besar yang terbuka, membawa aroma tanah basah setelah hujan turun siang tadi. Sejak ia memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya bersama Raka, hidupnya terasa lebih damai. Ia kini lebih fokus pada pekerjaannya, menikmati kebebasan tanpa beban pernikahan yang penuh pengkhianatan. Luka di hatinya masih ada, tapi ia belajar menerima kenyataan. Setidaknya, ia tak lagi menangis setiap malam atau merasa dirinya tak berharga seperti dulu. Namun, kedamaian sore itu terusik ketika ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari seorang teman lama. "Sania, kamu udah dengar kabar soal Raka? Katanya dia terlantar di Thailand." Jari-jarinya langsung menegang di atas layar ponsel. Ia membaca ulang pesan itu, memastikan matanya tidak salah melihat. "Raka, terlantar?" Sania mendesah pelan. Ia mengira setelah berpisah, ia tak akan lagi mendengar nama laki-laki itu. Tapi takdir seolah masih ingin menguji hatinya. Ia tidak langsung membalas pesan itu. Sebaliknya, ia meletakkan ponselnya dan menarik napas panjang. Namun, pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Bagaimana bisa Raka sampai terlantar di Thailand? Bukankah ia pergi bersama wanita itu? Perasaan penasaran akhirnya mendorongnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia membuka media sosial dan mencoba mengetik nama Raka di kolom pencarian. Tak butuh waktu lama, beberapa unggahan tentang seorang pria asal Indonesia yang terdampar di Thailand muncul di lini masa. Beberapa akun anonim bahkan menyebut nama Raka secara langsung. Seorang pria Indonesia ditemukan terlantar di jalanan Bangkok. Diduga menjadi korban penipuan atau kehabisan uang. Laki-laki ini dulu hidup enak, tapi sekarang malah jatuh miskin di negeri orang. Karma itu nyata. Tahu kan dulu dia ninggalin istrinya demi perempuan lain. Sekarang malah merana sendirian di negeri orang. Kasihan, tapi ya pantas. Sania membaca komentar-komentar itu dengan ekspresi datar. Dulu, mungkin ia akan menangis atau merasa kasihan. Tapi kini, hatinya hanya terasa hambar. Ternyata, kehidupan benar-benar bisa berputar begitu cepat. 2 hari kemudian, kabar tentang Raka semakin menyebar luas. Beberapa teman lama mereka mulai membicarakannya, dan beberapa bahkan menghubungi Sania untuk memastikan apakah ia tahu soal keadaan mantan suaminya. "San, aku nggak nyangka hidup Raka bisa sampai begini. Kamu baik-baik aja, kan?" tanya Mira, sahabatnya, melalui telepon. "Aku baik-baik aja, Mir," jawab Sania tenang. "Kamu nggak kepikiran buat bantu dia?" Sania terdiam sejenak sebelum menjawab. "Dulu, dia nggak pernah kepikiran buat menyakitiku. Jadi kenapa aku harus kepikiran buat menolongnya?" Di seberang telepon, Mira menarik napas. "Aku ngerti perasaanmu, San. Tapi dia itu mantan suamiku, bukan tanggung jawabku lagi," potong Sania cepat. Mira tak lagi mendebat. Ia tahu Sania sudah terlalu banyak disakiti. Malam itu, Sania duduk di ranjangnya, menatap langit-langit kamar. Meski ia berusaha keras untuk tidak peduli, pikirannya tetap dipenuhi bayangan Raka. Bukan karena ia masih mencintainya, tapi karena ini adalah pembalasan yang tak pernah ia duga. Dulu, ia selalu berpikir bahwa laki-laki seperti Raka tidak akan pernah merasakan penderitaan. Ia percaya bahwa Raka akan terus melangkah tanpa beban, meninggalkannya tanpa penyesalan sedikit pun. Tapi sekarang, takdir membuktikan bahwa keadilan itu ada. Raka mendapatkan balasan atas perbuatannya. Namun, mengapa hatinya masih merasa berat? Ia menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir perasaan itu. Tidak, ia tidak boleh terjebak dalam perasaan bersalah. Raka membuat keputusannya sendiri, dan sekarang ia harus menanggung akibatnya sendiri. Keesokan harinya, Sania sedang bekerja di kafe tempat ia biasa menghabiskan waktu, ketika sebuah panggilan telepon masuk. Nomor tak dikenal. Awalnya, ia ragu untuk mengangkatnya, tapi entah mengapa hatinya merasa panggilan ini penting. "Halo?" Di seberang sana,
Terdengar suara seorang wanita berbicara dalam bahasa Indonesia dengan aksen yang sedikit asing. Apakah ini Sania? Mantan istri Raka? Sania mengerutkan kening. Iya, ini saya. Dengan siapa? Saya perawat di rumah sakit kecil di Bangkok. Raka sedang dirawat di sini. Dia memberikan nomor Anda sebagai kontak darurat. Dunia Sania terasa berhenti sesaat. Rumah sakit? Ulangnya dengan suara nyaris berbisik. Dia ditemukan dalam keadaan sangat lemah dan mengalami infeksi parah akibat kurang gizi. Kami butuh seseorang untuk membantunya, setidaknya untuk mengurus administrasi kepulangannya ke Indonesia. Anda bisa datang? Sania mengepalkan tangannya di atas meja. Bagaimana mungkin? Setelah semua yang ia lalui, sekarang ia dihadapkan pada pilihan ini? Apakah ia harus menolong Raka? Atau membiarkannya menghadapi penderitaannya sendirian? Malam itu, Sania duduk termenung di balkon apartemennya. Ia memikirkan semua yang terjadi. Raka, laki-laki yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, kini terbaring sakit dan tidak berdaya di negeri orang. Sania tidak tahu apakah ia harus marah, kasihan, atau justru puas karena karma telah membalas dendamnya. Namun satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa, seburuk apapun perlakuan Raka dulu, ia tetap manusia. Dan sebagai manusia, Sania juga punya hati. Ia menarik napas dalam. Mungkin, ini bukan soal membalas dendam atau membuktikan siapa yang lebih unggul. Mungkin, ini hanya tentang bagaimana ia memilih untuk melanjutkan hidupnya, tanpa kebencian, tanpa beban, dan tanpa penyesalan. Dan besok, ia harus mengambil keputusan. Keputusan yang akan menentukan apakah ia benar-benar sudah melepaskan masa lalunya, atau masih membiarkan bayang-bayang itu terus menghantuinya. Sania duduk di dalam pesawat dengan perasaan campur aduk. Ia tak menyangka akan kembali bertemu dengan pria yang dulu begitu ia cintai, pria yang sekaligus menghancurkan hatinya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Penerbangan menuju Bangkok terasa begitu panjang. Jendela pesawat di sampingnya memperlihatkan lautan awan yang membentang luas, seolah mewakili pikirannya yang berkecamuk. Kenapa ia memutuskan untuk datang? Apakah ini karena rasa iba? Atau karena ada bagian dari hatinya yang masih ingin melihat bagaimana keadaan Raka setelah semua yang terjadi? Ia menghela napas. Tidak, ia datang bukan karena perasaan lama. Ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa ia sudah benar-benar lepas dari masa lalu. Bangkok, Thailand. Udara panas menyambut Sania saat ia keluar dari bandara. Matanya menyapu sekitar, mencari kendaraan yang akan membawanya ke rumah sakit tempat Raka dirawat. Begitu taksi melaju melewati hiruk-pikuk kota, pikirannya kembali mengingat bagaimana hidupnya dulu bersama Raka. Dulu, ia begitu mencintainya, menerima segala kekurangannya, bahkan bersedia berkorban demi rumah tangga mereka. Tapi apa yang ia dapatkan? Pengkhianatan, luka yang mendalam. Dan kini, pria itu tak lebih dari seseorang yang terbuang di negeri orang. Sania menggenggam jemarinya erat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin tak beraturan. Ia sudah siap. Rumah sakit tempat Raka dirawat tak terlalu besar, tapi cukup bersih. Aroma obat yang tajam menyeruak di udara, bercampur dengan suara langkah kaki para tenaga medis yang berlalu lalang. Sania berjalan melewati lorong rumah sakit dengan hati berdebar. Seorang perawat yang tadi menghubunginya menyambutnya dengan senyum ramah. "Anda Sania?" tanya perawat itu dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Sania mengangguk. "Ya, saya mantan istrinya. Bagaimana keadaannya?" Perawat itu menghela napas. Kondisinya cukup buruk saat pertama kali ditemukan. Dia mengalami malnutrisi, infeksi, dan dehidrasi parah. Tapi sekarang keadaannya sedikit membaik. Sania hanya mengangguk tanpa ekspresi. "Ikut saya antar ke kamarnya," ujar perawat itu sambil berjalan di depan. Jantung Sania berdegup kencang saat mereka tiba di depan sebuah pintu kamar perawatan. "Dia ada di dalam. Silakan," ujar perawat itu sebelum pergi. Sania menarik napas dalam-dalam.
Tangannya sedikit gemetar saat memutar gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Dan di sanalah Raka, terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat dan tubuh yang jauh lebih kurus dari terakhir kali Sania melihatnya. Mata mereka bertemu. Sania menahan napas. Dulu, Raka adalah pria yang selalu tampil rapi, percaya diri, dan penuh pesona. Tapi kini, pria itu tampak rapuh, lelah, dan kehilangan cahaya di matanya. "Sania," suara Raka terdengar serak, hampir tak percaya. Sania menelan ludah. Rasanya aneh melihat pria yang dulu begitu angkuh kini tampak begitu tak berdaya. Ia tidak menjawab, hanya berdiri di sana, menatapnya dalam diam. "Kamu beneran datang?" Suara Raka terdengar lemah, seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Sania akhirnya menarik kursi dan duduk di samping ranjangnya. Ia menatap Raka dengan ekspresi datar. "Kenapa aku dipanggil?" tanyanya. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Raka terdiam. Ada ketakutan di matanya. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, San," katanya dengan suara gemetar. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku jahat sama kamu." Sania tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan. "Aku pikir hidupku bakal bahagia setelah meninggalkan kamu. Tapi ternyata aku salah," lanjut Raka. Matanya mulai berkaca-kaca. "Wanita itu, dia ninggalin aku setelah uangku habis. Aku dikhianati, San. Sama seperti aku mengkhianati kamu." Sania menggigit bibirnya. Ironis, laki-laki yang dulu meninggalkannya demi wanita lain, kini malah merasakan hal yang sama. "Aku kehabisan uang, nggak punya tempat tinggal. Aku nyoba kerja serabutan, tapi nggak mudah di negara orang. Aku kelaparan berhari-hari. Sampai akhirnya aku sakit dan dilarikan ke sini." Suara Raka semakin lirih. Sania tetap diam. "Aku nggak tahu harus hubungi siapa lagi, San. Kamu satu-satunya orang yang terpikir di kepalaku." Sania menarik napas dalam. "Dan sekarang kamu berharap aku menolongmu?" tanyanya. Nadanya masih sama, dingin dan datar. Raka menatapnya dengan mata penuh harap. "Aku nggak pantas minta maaf, aku tahu itu. Tapi aku benar-benar menyesal, San." Sania terdiam lama. Ia menatap pria di hadapannya, mencoba mencari jawaban di dalam hatinya. Dulu, ia berharap Raka akan menyesali semua perbuatannya. Dulu, ia ingin Raka kembali dan meminta maaf. Tapi sekarang, saat hal itu benar-benar terjadi, perasaannya sudah berbeda. Ia tidak lagi ingin balas dendam. Ia tidak ingin melihat Raka sengsara. Tapi ia juga tidak merasa harus menolongnya. "Raka," akhirnya Sania berbicara. "Aku sudah memaafkan kamu sejak lama. Tapi bukan berarti aku harus kembali membantu kamu." Raka terhenyak. "Aku datang ke sini bukan karena aku masih peduli," lanjut Sania. "Aku datang karena aku ingin memastikan bahwa aku sudah benar-benar bebas dari masa lalu. Dan sekarang aku tahu jawabannya." Raka menggeleng lemah. "Jadi, kamu nggak akan bantu aku?" Sania tersenyum tipis. Bukan senyum sinis, tapi senyum seseorang yang telah benar-benar melepaskan beban di hatinya. "Aku sudah cukup menderita karena kamu, Raka," katanya pelan. "Sekarang, ini giliran kamu untuk menanggung konsekuensinya sendiri." Raka terdiam. Air mata jatuh dari matanya. Sania berdiri dari kursinya, mengambil tasnya, lalu berbalik menuju pintu. "Sania, tolong." Suara Raka terdengar putus asa. Sania menoleh sebentar. "Selamat tinggal, Raka." Dan dengan itu, ia melangkah keluar dari kamar, meninggalkan pria yang dulu pernah ia cintai. Hatinya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Langit Bangkok sore itu terlihat redup, seakan turut menahan napas menunggu keputusan yang akan diambil oleh Sania. Hembusan angin yang menerpa wajahnya terasa lembut, tapi tetap tak mampu menenangkan hatinya yang bergemuruh. Ia melangkah perlahan keluar dari rumah sakit, meninggalkan Raka yang masih terbaring lemah di kamar perawatan. Langkahnya mantap, tapi pikirannya masih penuh pertimbangan. Haruskah ia benar-benar meninggalkannya?
Haruskah ia bersikap sekeras ini? Dalam benaknya, perdebatan terus berlangsung. Di satu sisi, Raka telah menghancurkan hatinya, mengkhianati kepercayaannya, merendahkan dirinya, dan meninggalkannya demi wanita lain. Ia telah melewati masa-masa kelam sendirian, berusaha bangkit tanpa sedikit pun bantuan dari pria itu. Tapi di sisi lain, melihat Raka dalam keadaan seperti tadi, pria yang dulu penuh percaya diri kini hancur, tak berdaya, dan kehilangan segalanya, membuat hatinya tak bisa benar-benar mengabaikan. Sania berhenti sejenak di trotoar. Jalanan Bangkok yang ramai berlalu lalang terasa begitu kontras dengan pikirannya yang kalut. Ia merogoh ponsel dari tasnya dan melihat notifikasi yang masuk. Chat dari Nadine, sahabatnya. "Kamu baik-baik aja? Apa kamu udah ketemu dia?" Sania menatap layar ponselnya tanpa menjawab. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir keraguan. Lalu, ia mulai berjalan menuju halte, berniat kembali ke hotel tempatnya menginap. Tapi baru beberapa langkah, suara lirih di kepalanya mulai berbisik lagi. "Apa ini benar-benar keputusan yang kamu inginkan, Sania?" Sesampainya di hotel, Sania duduk di tepi ranjang, membiarkan dirinya tenggelam dalam lamunan. Matanya menatap kosong keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala. Dulu, ia membayangkan akhir dari cerita ini adalah Raka yang menyesali perbuatannya dan meminta maaf dengan penuh penyesalan. Dulu, ia berharap bisa melihat pria itu menerima akibat dari semua keburukannya. Tapi saat kenyataan itu terjadi, rasanya tidak sepuas yang ia kira. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa bahagia melihat Raka menderita. Mungkin, karena pada akhirnya ia tidak lagi ingin balas dendam. Sania menghela napas panjang, lalu meraih ponselnya. Setelah menimbang-nimbang beberapa saat, akhirnya ia mengetik sebuah pesan. "Aku akan datang besok. Ada yang ingin aku pastikan." Lalu ia mengirimnya ke nomor perawat yang menangani Raka. Keputusan terakhir Sania telah dibuat. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah sakit. Kali ini, perasaannya lebih tenang. Ia sudah memikirkan segalanya dengan matang. Saat tiba di kamar Raka, ia mendapati pria itu sedang duduk di tempat tidur. Terlihat sedikit lebih baik dibanding kemarin. Wajahnya masih pucat, tapi ada sedikit cahaya di matanya saat melihat Sania datang. "Kamu datang lagi. Aku kira kamu nggak bakal balik," kata Raka pelan. Sania menarik kursi dan duduk di dekatnya. Tatapan matanya lembut, tapi tetap tegas. "Aku sudah memikirkan semuanya, Raka," katanya langsung. "Dan aku ingin kamu dengar baik-baik." Raka menelan ludah, menanti dengan penuh harap. "Aku memaafkan kamu. Bukan karena aku masih mencintai kamu, tapi karena aku ingin melepaskan semua luka di hati aku." Sania menghela napas sebelum melanjutkan. "Tapi aku nggak bisa lagi ada di hidup kamu. Aku nggak bisa kembali seperti dulu." Raka terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menyela. "Kesalahan yang kamu buat terlalu besar, dan aku sudah melalui banyak hal untuk bisa berdiri di titik ini. Aku bukan Sania yang dulu lagi. Aku sudah cukup berjuang untuk lepas dari semua sakit hati yang kamu kasih." Sania tersenyum tipis. "Dan sekarang, aku hanya ingin hidup tenang, tanpa bayang-bayang kamu lagi." Air mata Raka akhirnya jatuh. Ia menundukkan kepalanya, bahunya bergetar. "Aku mengerti, San. Aku pantas menerima ini." Suaranya terdengar lirih dan penuh penyesalan. "Aku nggak akan memaksa kamu buat kembali. Aku cuma mau kamu tahu, aku benar-benar menyesal." Sania tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar damai. Ia merogoh sesuatu dari tasnya, sebuah amplop. "Aku sudah bicara dengan pihak rumah sakit. Ini dana buat bantu biaya perawatan kamu sampai kamu bisa pulih," katanya sambil meletakkan amplop itu di meja kecil di samping tempat tidur. "Anggap ini sebagai bantuan terakhir dari aku. Setelah ini, kita benar-benar selesai." Raka menatap amplop itu, lalu kembali menatap Sania dengan ekspresi bingung. "Kenapa kamu masih mau bantu aku?" tanyanya pelan.
Sania menghela napas. Bukan karena aku masih peduli, jawabnya. Tapi karena aku nggak mau ada beban di hati aku. Aku ingin menutup cerita ini dengan cara yang baik. Supaya aku bisa benar-benar melangkah ke depan. Raka terdiam lama. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Terima kasih, Sania, katanya dengan suara penuh ketulusan. Aku harap kamu bahagia, dimanapun kamu berada nanti. Sania tersenyum. Dan aku harap kamu juga belajar dari semuanya, katanya sebelum berdiri. Ia mengambil tasnya, menatap Raka untuk terakhir kalinya, lalu berbalik menuju pintu. Ia tidak menoleh lagi saat melangkah keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menutup bab lama dan membuka lembaran baru. Dan kali ini, ia akan menjalani hidupnya tanpa lagi menoleh ke belakang. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.